Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai teman-teman mahasiswa, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring dalam keadaan sehat. Selawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan syafaat beliau. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang teknologi CRISPR dalam rekayasa genetik. Di pertemuan ketiga mata kuliah Kapital Selekta Biologi. Mari kita simak bersama-sama agar kita bisa memahami seperti apa teknologi ini. Sebelum kita menjelaskan apa itu CRISPR gitu ya, akan lebih baik kita tahu dulu apa sih CRISPR itu, yang melatar belakangi CRISPR gitu ya. CRISPR itu muncul dari bakteri yang diinfeksi oleh virus gitu ya. Seperti berbagai makhluk hidup lainnya, bakteri pun merasakan sakit gitu ya. Bakteri kan biasanya menginfeksi manusia. Ternyata bakteri pun bisa diinfeksi. Yang menginfeksi bakteri siapa? Yaitu virus gitu ya. Virus ini mampu menginfeksi bakteri. Walaupun ukurannya sama-sama kecil, tapi kan virus lebih kecil ya. Jadi virus ini menginfeksi bakteri yang biasa kita sebut sebagai bakteriofag. Gitu. Bakteri memiliki sistem pertahanan seperti pada manusia, gitu ya, walaupun lebih sederhana. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melindungi mereka dari infeksi virus tadi, atau disebut sebagai infeksi bakteriofag. Nah, sistem pertahanannya itu disebut CRISPR atau Cas9. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan CRISPR? CRISPR itu adalah kepanjangan dari ini ya teman-teman ya. Nih, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat atau disebut sebagai CRISPR atau Cas9. Nah, CRISPR didasarkan pada sebuah sistem pertahanan berbasis DNA yang awalnya ditemukan pada mikroorganisme bakteri yang diketahui merupakan bagian dari sistem imun adaptif untuk melindungi diri terhadap DNA asing dan fake gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa CRISPR ini berasal dari adaptasi bakteri yang diinfeksi oleh virus gitu ya. Dan bakteri tersebut memiliki sistem pertahanan tubuh agar dia tidak lemah ketika diinfeksi oleh si virus itu. Nah, sistem pertahanannya itu apa? Namanya CRISPR gitu ya. Nah, selanjutnya pengertian dari CRISPR ini juga teknologi mengubah gen yang dipandu oleh RNA. Nanti kita akan bahas kenapa CRISPR ini bisa menjadi sistem pertahanan, karena nanti ada RNA yang memandu untuk jalannya CRISPR ini. Kemudian CRISPR memungkinkan bakteri untuk mengingat gitu ya virus atau yang berkaitan, dan bila virus serupa menyerang kembali, bakteri akan menghasilkan segmen RNA dari susunan CRISPR untuk menarget DNA virus tersebut. Bakteri kemudian menggunakan enzim untuk memotong DNA yang akan menonaktifkan virus gitu. Jadi ketika bakteri itu diinfeksi oleh virus kemudian dipotong, nah sisa-sisa dari DNA yang dipotong itu, DNA virusnya itu masih tersimpan di bakteri. Nah, nanti ketika virus tersebut menyerang bakteri, maka bakteri itu udah punya rekam gitu ya, rekaman bahwa oh ini adalah virus yang pernah menyerang bakteri dan menjadi lebih resisten lagi. Oke, setelah kita mengetahui latar belakang ya dari adanya teknologi ini,
Kemudian juga kita sudah mengetahui definisinya. Selanjutnya bagaimana ya cara kerja dari CRISPR ini? Jadi cara kerja CRISPR ini beberapa peneliti itu menganalogikan gitu ya, mengumpamakan, ada yang mengumpamakan kalau CRISPR ini seperti sistem yang ada di komputer, dia bisa find, menemukan, cut gitu ya, memotong atau bahkan memaste, mengcopy gitu ya, mengcopy paste gitu ya, mengcopy dari DNA. Ada juga yang bilang kalau CRISPR ini seperti sistem pencarian yang memulai suatu bagian, kemudian bagian tersebut nanti akan diedit gitu ya, kayak seperti Google Search. Nah, CRISPR atau Cas9 dapat digunakan sebagai alat edit genom yang dianggap lebih cepat, terjangkau, dan lebih akurat jika dibandingkan dengan teknik edit DNA lainnya gitu ya. Dan ini memiliki potensi dan pemanfaatannya itu lebih luas. Nah, CRISPR dapat mengubah, memperbaiki, mengganti, mendelete gitu ya, menghilangkan ataupun menginsersi atau menyisipkan bagian DNA pada sel dan makhluk hidup. Karena manfaatnya yang lebih luas gitu ya untuk mengedit genom tadi dengan cara memperbaiki, mengganti, mengurangi gitu ya, menambah atau mengubah, ini teknologi ini menjadi topik hangat di dunia sains ya, karena keunikannya dan juga kapabilitasnya yang membuka banyak kemungkinan di masa depan. Jadi dengan adanya teknologi CRISPR ini ilmuwan tuh lebih lebih semangat gitu ya, karena merasa bahwa ini akan banyak yang bisa direkayasa dengan adanya CRISPR ini, karena tadi ya fungsinya bisa mengedit genom ya, bisa menambahkan, mengurangi gitu ya, mendabelkan bahkan ya, membuat membuat lebih banyak gitu ya genom-genom akibat dari CRISPR ini. Nah, kemudian yang kedua, tadi sudah ya, CRISPR ini dapat mengubah, kemudian memperbaiki dan seterusnya. Kemudian sistem CRISPR ini atau Cas9 ini memiliki 2 molekul ya, yaitu yang pertama adalah enzim Cas9 ya, yang ini dimana ini adalah sebuah endonuklease. Nah, ini tuh bertindak sebagai gunting gitu ya, kayak memotong untaian DNA di lokasi yang lebih spesifik sehingga nantinya dapat diedit tadi, bisa ditambah, dikurangi gitu ya, atau disisipkan dan seterusnya. Selain punya enzim Cas9, satu lagi yaitu punya sebuah potongan RNA pemandu atau disebut sebagai guide RNA atau gRNA, di mana RNA ini akan mencari kode sekuen asam nukleat DNA yang mengancam dan berbahaya atau disebut sebagai DNA target. Ya, jadi adanya guide RNA atau gRNA ini membantu dari Cas9 yang tadi gunting itu menuju bagian genom yang akan dipotong dengan tepat gitu ya. Jadi petunjuknya itu ada di gRNA. Nah, gRNA ini didesain untuk mencari dan mengikat urutan spesifik dari DNA. Kemudian nanti Cas9, enzim Cas9 ini akan mengikuti dan memotong bagian tersebut. Sel-sel yang DNA-nya terpotong nantinya akan diperbaiki, entah itu diganti gitu ya, atau diinsersi dan seterusnya. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya, nah ini ya gambarannya bagaimana cara kerja dari CRISPR-nya. Yang pertama, ingat tadi ya, kalau cara kerja CRISPR itu harus ada 2. Yang pertama ada enzim Cas9, satu lagi ada gRNA atau RNA guide ya, atau pemandu gitu. Enzim Cas9 terhubung dengan RNA pemandu yang akan berjalan sepanjang sekuens DNA pada gen target untuk mencari pasangan gitu ya. Jadi
pertama tuh dari RNA dulu berjalan, kemudian diikuti oleh Cas9 itu. Nah, kemudian setelah sekuen targetnya yang cocok ditemukan, maka enzim Cas9 itu memotong DNA targetnya, gitu ya, jadi dipotong. Nah, kemudian ketika dipotong, sel itu akan berusaha memperbaiki sekuensnya, gitu ya. Bila gen baru diinjeksikan pada RNA pemandu, sel kerap akan menggunakan sekuens DNA baru untuk memperbaiki potongannya. Jadi ini perbaikan potongannya, gitu ya. Nah, kemudian bila tidak ada materi DNA yang tersedia, sel akan memperbaiki potongannya dengan menyatukan ujungnya. Jadi ujung-ujungnya itu disatukan, gitu ya. Hal ini sering mengganggu fungsi gen karena beberapa DNA pada akhirnya memotong hilang, gitu ya, seperti menyatukan ujung tali yang terpotong, selalu berujung lebih pendek. Nah, itu ya cara kerja dari CRISPR. Oke, teman-teman, selanjutnya setelah kita mengetahui cara kerja secara umum dari CRISPR, gitu ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa CRISPR ini memiliki dua aktor. Yang pertama ada sebagai guntingnya, yaitu enzim Cas9, satu lagi RNA guide-nya atau disebut sebagai gRNA, gitu ya. Nah, CRISPR ini merupakan teknologi penyuntingan gen, kan, genomnya diedit, yang memungkinkan para peneliti itu bisa memotong, kemudian menghapus, bahkan mengganti dari bagian DNA yang tadi sudah ditentukan, gitu ya. Teknologi yang bekerja untuk mengguntingkan tadi disebut sebagai Cas9. Kemudian ada RNA guide sebagai RNA penuntun, gitu ya, yang membaca dari DNA targetnya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana bentuk utama dari pengubahan gen menggunakan CRISPR. Yang pertama adalah disrupsi atau penghancuran, ya. Nah, CRISPR digunakan untuk memotong DNA di bagian tertentu, lalu sistem perbaikan alami sel itu membuat kesalahan kecil atau mutasi yang menyebabkan gennya itu tidak berfungsi lagi. Biasanya ini fungsinya tuh atau tujuannya untuk menonaktifkan gen yang menyebabkan suatu penyakit, gitu ya. Contohnya ada seseorang yang kena kanker, kemudian agar kankernya itu tidak menyebar, maka gennya itu dinonaktifkan. Nah, ini bisa ya dengan cara disrupsi atau penghancuran. Menonaktifkan gen penyebab kanker agar selnya itu tidak menyebar, tidak membelah secara acak dan juga terkendali, gitu ya, tidak terkendali, Nah, kemudian yang kedua itu ada delesi atau deletion atau dihapus, gitu ya. CRISPR itu dapat digunakan untuk menghapus atau menghilangkan satu atau beberapa bagian di gen. Nah, ini tujuannya untuk apa? Menghilangkan urutan DNA yang tidak diinginkan, gitu ya, yang bisa menyebabkan misalnya mutasi yang berbahaya. Contohnya penghapusan gen pada tanaman yang rentan hama, gitu ya. Misalnya tanaman tersebut dalam siklus hidupnya itu rentan sekali terhadap hama. Nah, makanya untuk gen-gen yang tidak tahan terhadap hama ini selanjutnya adalah dihilangkan, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah koreksi atau insersi. Nah, CRISPR ini memotong DNA di lokasi target, kemudian disisipkan urutan DNA yang baru atau versi gen yang sudah diperbaiki dengan bantuan mekanisme perbaikan DNA alami. Nah, tujuannya untuk apa? Misalnya untuk memperbaiki gen yang rusak atau mungkin menambahkan gen baru yang memiliki sifat unggul, gitu ya. Misalnya contohnya kita ingin mendapatkan suatu tanaman, tanaman tersebut tuh sudah punya gen yang bagus, gitu. Misalnya dari morfologinya, gitu ya. Punya padi misalnya, punya morfologi yang bagus, tanamannya tinggi, gitu ya, kemudian daunnya hijau, kemudian bulirnya bagus, tapi ternyata dia tidak tahan terhadap
hama. Nah, makanya ilmuwan misalnya menambahkan gen yang gennya itu diprediksi bisa mengekspresikan tanaman yang tahan terhadap hama. Nah, itu ya, jadi ada insersi atau penyisipan berupa gen yang tahan hama terhadap tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut nanti ketika mengekspresikan gennya jauh lebih baik lagi gitu ya, bukan hanya dia bagus terhadap morfologinya, kualitas morfologinya bagus, tapi juga dia tahan terhadap hama. Nah, itu ya beberapa bentuk utama pengubahan dari gen dengan menggunakan CRISPR. Selanjutnya, teknologi CRISPR dan fungsinya dalam modifikasi gen. CRISPR bukan hanya digunakan untuk memotong DNA ya teman-teman, tetapi juga bisa menonaktifkan, mengedit, atau menghambat ekspresi gen dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Nah, yang pertama kita bahas CRISPR sebagai knockout atau menonaktifkan gen. CRISPR itu digunakan untuk mematikan fungsi suatu gen agar tidak bisa menghasilkan protein, gitu ya, tidak bisa diekspresikan. Proses ini dilakukan dengan cara memotong DNA di lokasi gen target menggunakan enzim Cas9, lalu perbaikan alami sel yang menyebabkan mutasi kecil. Kemudian CRISPR sebagai edit gitu ya, atau mengubah atau memperbaiki gen. Maksudnya apa? Dalam fungsi pengedit ini, CRISPR digunakan untuk mengedit urutan DNA secara spesifik, baik dengan memperbaiki mutasi, menambahkan gen baru, atau mengganti dari DNA, gitu ya. Dan yang terakhir ada CRISPR sebagai suppression atau inhibitor, menekan ekspresi gen. Maksudnya, gitu ya, fungsi khusus dari CRISPR ini digunakan untuk bukan hanya memotong tetapi juga untuk menghambat, namanya juga inhibitor gitu ya, menghambat aktivitas gen tanpa merusak urutannya. Itulah fungsi-fungsi dari CRISPR. Nah, kemudian untuk penerapan CRISPR yang sudah dilakukan, yang pertama ada terapi kondisi medis, yang kedua adalah menciptakan spesies baru terutama pada tanaman baru. Nah, maksudnya itu bukan menciptakan spesiesnya ya, tapi mungkin ada spesies kemudian tambahkan gen baru sehingga tanaman tersebut lebih survive gitu ya dari tanaman-tanaman yang sebelumnya. Oke, demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan CRISPR. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.